Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Hijack 93. Film Hijack 93 ini membawa kita kembali ke peristiwa bersejarah yang mengguncang Nigeria pada Oktober 1933. Saat 4 remaja nekat mengambil tindakan berani, membajak pesawat Nigerian Airways. Mereka bukanlah teroris atau kriminal, melainkan pemuda-pemuda yang putus asa oleh situasi politik yang tak adil. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan kejadian di Bandara Internasional Lagos. Di sana terlihat suasana ramai dan padat. Dan di antara penumpang yang berlalu lalang, terdapat 4 pria yang sedang menyiapkan sebuah misi besar. Keempat pria itu adalah Owiwi, Skipper, Eruku, dan Iko. Tak ada yang mencurigai bahwa mereka adalah pembajak yang akan mengguncang keamanan negara. Setelah masuk ke dalam pesawat dan menerima paket berisi pistol dari pramugari, Owiwi merasakan detak jantungnya semakin kencang. Rasa gugup dan kecemasan terpancar di wajahnya saat ia menyembunyikan senjata tersebut dengan cermat. Namun, ia mencoba menenangkan diri, mengingat tujuan besar yang mereka perjuangkan. Di sisi lain pesawat, Eruku justru bertemu dengan seorang penumpang wanita cantik bernama Ese. Tanpa sadar, Eruku tersenyum dan mereka berdua mulai berbincang ringan. Seakan-akan tak ada ancaman serius yang tengah menyelimuti pesawat tersebut. Sementara itu, adegan sekilas memperlihatkan bahwa pesawat tersebut ternyata membawa sejumlah tokoh penting, termasuk anak seorang pejabat Cina yang dikawal oleh beberapa tentara senjata. Kehadiran sosok ini menambah bobot ketegangan cerita, karena keberadaannya tentu akan menambah perhatian dari pihak berwenang. Owiwi kemudian mengambil tindakan pertama dalam misi tersebut. Ia mendekati salah satu pramugari lalu dengan cepat menahannya. Pramugari tersebut tampak ketakutan, terutama karena ia sebenarnya adalah tunangan dari kapten pesawat Ambrose. If you want to leave, you're going to listen to me. Mayday, we have hijackers on board. Mayday, Mayday. Stand up. Go back. Go back. Dalam situasi genting ini, Ambrose terpaksa membuka pintu kokpit agar para pembajak dapat menguasai pesawat tanpa perlawanan berarti. Perasaan dilema terpancar dari wajah kapten yang dihadapkan pada pilihan antara keselamatan penumpang dan keselamatan orang yang dicintainya. Tak lama setelah itu, skipper mengambil alih dan memberikan pengumuman tegas kepada seluruh penumpang. Pesawat ini sekarang di bawah kendali kami, ujarnya dengan suara lantang. Skipper memperkenalkan kelompok mereka sebagai Movement for the Advance of Democracy, sebuah organisasi yang berjuang untuk menggulingkan pemerintah yang mereka anggap korup dan telah merugikan rakyat. Suara skipper menggema di kabin dan ia melanjutkan dengan nada penuh keyakinan, menegaskan bahwa mereka bertindak demi kebebasan dan keadilan. Power to the people. Power to the people. Dengan perintah dari Jerry, Owiwi kemudian meminta kapten pesawat untuk mengubah rute ke Frankfurt, di mana mereka berharap dapat menegosiasikan tuntutan mereka. Namun perjalanan ini tidak berjalan semulus yang direncanakan. Pesawat tersebut membutuhkan pengisian bahan bakar, tetapi beberapa wilayah yang mereka datangi menolak memberikan izin untuk lepas landas. Situasi semakin menegangkan ketika skipper terus menekan pihak bandara dan memaksa mereka agar tetap mengizinkan penerbangan berlanjut. Meski perlawanan dan ketegangan meningkat, dalam upaya untuk memberikan tekanan lebih kepada para penumpang, Iku mengambil langkah berani dengan menaburkan bensin di bagian kabin. Ia ingin memastikan semua orang di dalam pesawat merasakan ketakutan yang sama, bahwa mereka sekarang benar-benar dalam bahaya. Owiwi yang sedari awal sudah cemas terlihat semakin kehilangan kendali dan mulai bertindak sembarangan. Skipper dengan cepat menangani situasi, mencoba menenangkan Owiwi dan mengingatkan bahwa mereka harus tetap berpegang pada rencana. Namun di tengah ketegangan ini, perdebatan panas tak terhindarkan antara Owiwi, Eruku, dan skipper ketika mereka terpaksa mendarat di wilayah militer Nigeria.
Pihak militer Nigeria tidak mengizinkan mereka untuk mengisi bahan bakar tanpa negosiasi. Mereka akhirnya berusaha bernegosiasi menggunakan para penumpang sebagai sandera, sebuah penumpang yang penuh resiko. Esa diminta untuk menjadi penerjemah antara para pembajak dan pihak militer Nigeria. Namun, Owiwi yang emosinya semakin tidak stabil menunjukkan ancaman serius kepada penumpang. Est-ce que vous allez pouvoir vous le pardonner si toutes ces personnes meurent? Get out! Ne tirez pas! Skipper kembali menegur Owiwi, memperingatkannya bahwa tindakan tak terkendali seperti itu bisa merusak rencana besar mereka. What's wrong with you? Di luar pesawat, para jurnalis dan media dari seluruh dunia telah berkumpul di bandara, mencoba mendapatkan berita terbaru tentang insiden ini. Pihak militer Nigeria juga telah tiba, bersiap untuk menangani situasi. Mereka memberitahu militer Nigeria bahwa salah satu penumpang Zhang adalah anak dari seorang duta besar Cina yang harus diselamatkan dengan segala cara. Keberadaan Zhang di pesawat menjadikan insiden ini semakin sensitif di mata internasional. Ketegangan semakin meningkat ketika seorang hakim agung di dalam pesawat mencoba menyuap skipper agar dirinya dilepaskan. Alih-alih mengambil tawaran tersebut, skipper justru menjadi marah besar, merasa bahwa ini adalah bentuk penghinaan dari orang-orang berkuasa yang selalu mencoba membeli jalan keluar mereka. Di sisi lain, Jerry yang memantau situasi dari kejauhan tersenyum tipis, melihat bahwa rencananya telah berhasil memicu reaksi besar di media. Namun rasa puasnya sedikit terganggu ketika ia mengetahui bahwa markas mereka mulai terendus oleh pihak militer, yang berarti resiko yang ia hadapi semakin besar. Di malam hari, pengawal Zhang merencanakan upaya untuk melarikan diri. Mereka berusaha mengatur strategi, namun sayangnya mereka kalah cepat dari para pembajak yang sudah siap siaga. Di luar sana, masyarakat yang menyaksikan liputan berita ini juga terbagi menjadi dua kubu. Ada yang menganggap bahwa tindakan para pembajak adalah bentuk perlawanan yang heroik melawan ketidakadilan. Sementara ada yang mengecam mereka sebagai teroris yang hanya memperburuk keadaan. Sementara itu, para pilot mulai mencurigai ada pramugari yang bekerja sama dengan para pembajak. Mereka sibuk mencoba mencari tahu siapa di antara kru kabin yang mungkin menjadi pengkhianat. Dalam satu adegan emosional, skipper melihat seorang biarawati yang berdoa dengan tenang di kursinya. Pemandangan ini membawanya kembali ke masa lalu, mengingat ketika dirinya pernah berdoa agar ibunya sembuh dari penyakitnya. Namun doanya tak terkabul dan ibunya meninggal dalam penderitaan. Kenangan pahit itu membuat skipper merasakan perasaan campur aduk antara rasa sakit dan ketidakpercayaan pada konsep agama. He only is your rock and your... Militer kemudian membuat siasat dengan menawarkan bahan bakar, namun ternyata hanya cukup untuk menyalakan AC pesawat. Mereka meminta agar para pembajak bersedia bertemu untuk negosiasi langsung. You'll release them to me. Dengan ancaman bahwa keluarga mereka kini telah ditahan, situasi menjadi semakin rumit ketika militer meminta agar Zhang segera keluar dari pesawat. Namun Zhang justru memilih untuk tetap tinggal. Merasa tergerak dengan perjuangan para pembajak yang berusaha melawan penindasan, di sisi lain Owiwi mulai terlihat stres, terutama setelah mengetahui bahwa ayahnya telah ditahan oleh militer. Sekilas, adegan memperlihatkan masa lalu Owiwi ketika pertama kali direkrut oleh Jerry, menambah lapisan emosi yang mendalam pada karakternya. Saat ketegangan semakin memuncak, para pembajak meminta makanan kepada militer, dan permintaan ini dikabulkan. Namun ternyata makanan Zhang telah diracuni yang memaksa para pembajak untuk menurunkannya dari pesawat. We had to poison your food. Sorry for the inconvenience.
Para pembajak akhirnya memutuskan untuk menurunkan ibu-ibu dan anak-anak sebagai bentuk belas kasih, tetapi juga untuk menjaga kesan bahwa mereka bukanlah teroris. Meski tekanan semakin meningkat, para pembajak tetap teguh pada pendirian mereka bahwa mereka adalah pembebas, bukan teroris. Iku kemudian menawarkan kesepakatan kepada militer, menyatakan bahwa mereka akan membebaskan Sandra jika mereka hanya diadili oleh pemerintah Nigeria, dan meminta agar jurnalis internasional hadir untuk meliput situasi ini secara netral. Namun ketika tampaknya situasi mulai terkendali, Owiwi kembali kehilangan kendali dan secara tak sengaja menembak Ese, membuat Eruku sangat marah hingga langsung memukul Owiwi. Insiden ini menyebabkan kekacauan di dalam pesawat, memberikan kesempatan bagi militer untuk menyerbu masuk, melumpuhkan para pembajak dan menyelamatkan Sandra. Salah satu pramugari juga ditangkap oleh pihak militer karena dianggap terlibat dalam rencana pembajakan ini. I'm not working with anybody. I promise you, I'm not. We'll sort this out what will. Sans garde à vue. Film ini berakhir dengan adegan Jerry yang berdiri dengan penuh keyakinan. Berbicara dengan nada filosofis, revolusi adalah impian setiap pria. Sebuah impian yang membuat seseorang menjadi pria sejati. Film ini ditutup dengan pengungkapan wajah asli para pembajak untuk pertama kalinya, menunjukkan siapa sebenarnya sosok-sosok di balik pembajakan yang mengguncang negara ini. Dan film pun tamat.